Welcome kembali lagi dengan acara kita pada kali ini, yaitu adalah ngerumpi, ngegali ruang mimpi. Oke, ini gue akan mengenalkan nama gue adalah Norman Subari HR. Gue di sini sebagai host, dan kali ini gue mengundang narasumber yang gak kalah menarik dan gak kalah sangat menginspirasi para mahasiswa dan juga para teman-teman, para sobat-sobat ngerumpi yang ada di rumah. Nah, sini kenalin mungkin dengan Bang Sahal Sohendar. Gimana Bang Sahal kabarnya? Sehat, Bang Nurman sehat. Alhamdulillah saya sehat. Gimana tadi perjalanan? Cukup jauh ya. Cukup jauh. Dari Jakarta soalnya. Oh, Cuman Jakarta mana, Fred? Jakarta Selatan kita. Oke. Cuman kalau emang udah niat pasti kita Bener. Sampai kalau udah niat tuh, Fred, apapun halangannya pasti halangannya pasti dihadapin ya. Perjuangkan pasti. Perjuangkan. Mungkin Bang Sahal, sebelum kita lebih lanjut, perkenalan dulu kali ya, mas sobat-sobat ngerumpi yang ada di rumah kali ya. Sobat ya sebutannya Ya, sobat-sobat ngerumpi. Boleh? Oke. Halo sobat-sobat ngerumpi. Perkenalkan nama gua ya. Ya. Nama gua Muhammad Sahal Sohendar dari kampus Universitas Islam Depok, Fakultas Syariah. Gua kebetulan Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam. Itu. Dan juga sekarang jabat sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UID tentunya, masa jabatan tahun 2025 sampai 2026 gitu. Paling itu. Ada lagi yang harus diperkenalkan, Bang Norman? Dengar udah berapa lama jadi ketua Dema Universitas Islam Depok? Ketua Dema ini udah berjalan mau ke 7 bulan kali ya. 7 bulan. Oh, ya. Itu kan waktu yang cukup lama ya. Lumayan cukup lama, Bang Norman. Iya. Mungkin dari sobat-sobat ngerumpi yang ada di rumah belum tahu ya. Iya. Bang Sahal, apa sih itu Dema? Apa sih itu organisasi yang ada di kampus? Mungkin boleh dijelaskan kepada teman-teman ngerumpi yang ada di rumah. Oke. Sobat-sobat ngerumpi. Jadi Dema itu atau BEM itu adalah sebuah organisasi eksekutif yang berada di bawah naungan universitas, Bang Norman, gitu. Jadi fungsi Dema itu adalah menaungi, mewadahi semua aspirasi mahasiswa, tentunya untuk menjembatani aspirasi mahasiswa untuk menyampaikan kepada rektorat atau universitas, jadi gitu. Jadi semua aspirasi mahasiswa itu diwadahi oleh Dema untuk menyampaikan ke rektorat, paling itu ruang lingkup besarnya ya. Jadi semua apa-apa yang dikeluh kesah mahasiswa atau masukan dari mahasiswa untuk ke kampus itu diwadahi oleh Dema, jadi jembatan gitu. Dema. Oh, berarti ibaratkan dua tempat ya. Dema ini adalah penyambung kata. Betul, ataupun penyambung lidah. penyambung lidah. Ya. Oke. Ada juga kan mungkin dari sobat-sobat ngerumpi yang masih jadi kupu-kupu nih kan kalau kuliah gitu. Oke. Ada yang bilang gini, Bang Sahal, mungkin saya salah satu orang yang nggak setuju dengan kata-kata mahasiswa yang ada di luar, kayak berkata, gue mah jadi kupu-kupu aja, nggak apa-apa, yang penting S1, yang penting SPD, SPDI gitu aja. Menurut Bung Sahal atau Bang Sahal, kenapa sih kita harus berorganisasi gitu? Yang terutama kan di kampus lah gitu. Ya. Oke. Kalau menurut gue Bang ya, organisasi itu penting. Kenapa yang penting? Yang pertama itu gini, banyak pelajaran di organisasi itu nggak diajarin di dalam kelas. Contoh tentang materi manajemen konflik, leadership, dan juga banyaklah tentang untuk bagaimana kita berpublic speaking dengan efektif. Itu kan nggak diajarin dalam kelas. Makanya banyak pelajaran di organisasi itu penting, terutama yang ya banyaklah organisasi itu tujuannya untuk memperbanyak relasi, memperluas jaringan, itu banyak tidak diajarin dalam kelas. Makanya kita sangat penting untuk berorganisasi. Makanya ada sebutan kura-kura ya, kuliah rapat, kupu-kupu atau kuliah pulang. Cuman kalau bagi gue ya, untuk sobat-sobat yang belum ikut organisasi, itu sangat penting untuk berorganisasi, karena itu investasi kita untuk kedepannya nanti. Karena kalau gelar aja tuh nggak cukup. Gelar tanpa relasi itu nggak cukup kalau kata menurut gue ya. Jadi harus mempunyai relasi, nggak cukup gelar aja. Karena gelar itu cuma sebagai pajangan kali ya, gitu. Ilmu-ilmu yang di luar organisasi itu nggak didapetin di dalam kelas, Bang Norman, gitu. Maka sangat penting lah kita organisasi. Berarti dalam organisasi ini kita dapat
mendapatkan banyak relasi-relasi ya. Betul. Bang. Karena kalau kita belajar doang di kelas itu ya cuma dapat ilmu-ilmu yang ada di mata kuliah, yang ada di KRS itu kan. Cuman di luar itu kita nggak akan dapetin di dalam kelas. Contoh kayak manajemen konflik, manajemen organisasi itu nggak dapet di dalam kelas. Leadership dan lain-lainnya lah. Sangat penting makan organisasi itu. Bang Sal kan udah hampir 7 bulan nih Hampir 7 bulan. menjabat jadi ketua Dema. Apa sih yang dulunya kan awal masuk kuliah gitu, Ya. nggak mungkin tiba-tiba gue mau jadi ketua Dema, nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Nah, apa sih motivasi yang Bang Sahal dapatkan akhirnya bisa gue mampu nih untuk jadi ketua BEM ataupun ketua Dema di Universitas Islam Depok gitu. Apakah ada orang di balik layar atau emang dari menggebu di dalam hati atau ada ikut pergerakan yang dimana wah gue bisa gitu. Oke. Kalau gue pribadi ya motivasi untuk mencalonkan diri sebagai ketua Dema itu yang pertama emang dari pribadi gue pengen juga jadi ketua Dema. Itu melihat di kampus itu banyak potensi mahasiswa itu belum terwadahi. Banyak yang terbengkalai lah, banyak yang sebenarnya dia tuh punya potensi. Yeah. Cuman dia malu untuk meluangkannya. Makanya di sini visi misi gue juga ya adalah di visi gue itu satu itu revitalisasi. Apa itu revitalisasi? Revitalisasi itu adalah sebuah pengembangan lah yang tadinya vakum menjadi aktif, yang tadinya nggak aktif menjadi ya pokoknya yang tadinya mati nih kegiatan ini pengen gue kembangin lagi, pengen gue hidupin lagi. Makanya di visi gue itu ada revitalisasi, Bang. Tujuan gue itu untuk ya banyak lah, ya pasti tentunya perubahan dalam potensi mahasiswa gitu, yang potensi itu ya nggak diwadahin lah, banyak yang belum terwadahi. Makanya sekarang ini gue ngejabat Dema tujuannya untuk mewadahi semua potensi mahasiswa untuk diluangkan yang seharusnya menjadi ajang dia. Jadi katanya gini, jadi mahasiswa tuh apabila ada masukan atau apa kita mewadahi lah gitu ya. Betul. Oke. Saya lihat-lihat nih di Instagram Dema Universitas itu sendiri kayaknya lagi booming banget nih gitu kan. Lagi ngangkat beberapa isu tentang pemerintahan. Nah, kenapa sih mahasiswa itu harus diwadahi biar kayak tadi itu nggak terjadinya yang tidak diinginkan, kayak kampus tiba-tiba di bawah naungan kampus ikut demo di luar gitu. Kenapa sih harus diwadahin mahasiswa? Sebenarnya kenapa harus diwadahin mahasiswa itu ya itu udah halnya wajib ya, udah wajar lah. Kita sebagai Dema ini atau BEM ya itu tempat untuk menaungi mahasiswa. Maksudnya mau gimana pun kalau kita Dema diem aja terhadap isu politik, terutama apatis terhadap mahasiswa, itu sama aja yang ada fungsinya Dema itu. Gitu. Jadi sekarang ini ya gua pribadi pun membilangin teman-teman kita terus mewadahi semua aspirasi mahasiswa, keluh kesah mahasiswa atau mahasiswa yang ingin unjuk rasa itu melewati Dema dulu. Gitu. Dengan dasar kajian terlebih dahulu. Jadi nggak tiba-tiba aksi gitu. Kita kajian dulu apa nih inti dasarnya dari isu yang lagi beredar. Jadi kita mewadahi semua aspirasi mahasiswa yang ingin unjuk rasa juga kita mewadahi berdasarkan kajian terlebih dahulu, Bang Norman. Nggak asal-asal ya, nggak lagi taklit atau ikut-ikutan tapi nggak ngerti ya. Nggak lagi FOMO. Makanya ini bukan tentang FOMO ya, cuma tentang rasa kepedulian kita lah gitu, supaya nggak apatis terhadap mahasiswa. Nggak ikut-ikutan belaka yang nggak tahu. Iyalah, gitu enggak lah, kita nggak ikutan belaka. Kayak contoh kemarin ya, kasus apa tuh? Ya Polri lah, polisi. Itu ya, gue bilang ke teman-teman Dema, kita ini nggak FOMO angkat isu tentang polisi. Kita bukan tentang FOMO, cuma tentang rasa kemanusiaan. Ketika ada anak MTS secara tragis, kalau kita diam itu patut dipertanyakan. Kalau kita diam aja ya, di mana rasa kemanusiaan kita? Makanya karena kita punya rasa kemanusiaan yang tinggi, nasionalisme ya, tentunya untuk negara juga, untuk Polri juga. Tujuannya baik, bukan lagi FOMO, bukan lagi pengen menjelek-jelekan instansi polisi. Cuma tujuannya untuk kita peduli kepada polisi, bahwa saya polisi itu tugasnya mengayomi, bukan menindasi gitu. Dan ini juga kan udah berhubungan dengan nyawa ya. Betul. Siapa sih yang gak marah gitu? Iya, kalau kita diem-diem aja, kita apatis namanya, nggak punya rasa kemanusiaan. Gitu, makanya kita bukan lagi FOMO. Cuman kita ya selayaknya mahasiswa aja. Sebelum kita bahas lebih lanjut, masalah ini pembahasannya bakal seru ya. Pasti. Untuk isu-isu ini. Nah, di sini kita
ada temanya. Oh, Bang temanya. Sahal. Oh, berarti- ada temanya. Oke. Berarti Oke. saking asiknya lupa jadinya. Iya, Oh, saking oke. asiknya ini lupa kita. Emang kadang gitu, Bang. Nah, Bang. oke. Ini kita temanya hari ini adalah berawal dari suatu langkah yang kecil menuju langkah-langkah suatu langkah perubahan yang besar, langkah-langkah yang besar. Nah, yang dimana kan mahasiswa kan baru masuk kampus gitu, baru kasih kuliah gitu, baru ini keluh kesah saya sendiri sih Oh, keluh sebenarnya kesah, Bang oke. Sahal, karena Ya, saya keluh juga kesah. lagi kuliah gitu kan. Ya awalnya kayak wah cuma mau ngejar gelar doang nih, tapi ingat kalau nggak ngelangkah kayaknya nggak mungkin bisa untuk lari ke depannya gitu. Betul. Karena kalau saya diam aja gitu Bang Sal, kayaknya ya paling tidur, molor apa gitu. Nah ini akhirnya saya memutuskan untuk terjun ke dunia perkuliahan. Langkah lah tuh, langkah awal. Nah akhirnya sampai sekarang wah terus. Nah mungkin dari Bang Sal untuk menanggapi judul ini bagus nggak kira-kira, ataupun ada yang Untuk- sampai ke teman-teman ngerumpi? Tema ini ya. Ya, Sobat-sobat semua, sobat ya. sobat-sobat ngerumpi. Ya, tema ini cukup menarik. Langkah kecil untuk menuju perubahan besar ya. Betul, karena kita untuk mencapai tujuan, untuk mencapai perubahan besar itu nggak perlu menunggu momentum, gitu Bang Norman. Nggak perlu nunggu, gue semangat dulu dah, biar gue bergerak. Nggak perlu nunggu ada momentum-momentum yang tertarik bagi kita gitu. Cuma harus diawali dengan satu langkah. Karena mau gimana pun ada tokoh dari Tiongkok menyebutkan gini, 1000 langkah itu diawali dari satu langkah. Tercapainya 1000 langkah itu pasti diawali dari satu langkah gitu. Jadi mau gimana pun kita untuk mencapai perubahan besar, kita nggak bisa untuk menunggu momentum yang kita kayak nunggu ada momentum lah kita untuk mencapai lakuin itu, nggak perlu. Jadi kita harus mengawali dari satu langkah gitu. Kita nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba 1000 langkah gitu. Mau sejauh perjalanan kita, mau sejauh apapun yang dicapai kita, kayak contoh gua lah ya, gua nggak mungkin jadi tiba-tiba aja ketua Dema. Iya betul. Pasti ada yang gua lakuin langkah-langkah. Apa yang pertama itu gue pelajarin dulu apa itu Dema, pasti kan. Jadi ya cukup menarik tema ini, bagus untuk diri kita sebagai mahasiswa. Untuk tercapai perubahan besar kita harus awali dengan satu langkah gitu. Tadi kan dari Tiongkok ya, Ya, Bang Sahal. Nah ini kayaknya berhubungan juga sama hadis yang mengatakan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Negeri Cina. Nah, kita untuk mengejar ilmu itu kan harus ya sebelum lari ngejar itu harus ngelangkah dulu dong ya. Langkah dulu, betul. Mungkin ini bersangkut pautan sama Bersangkut tadi ya. pautan. Apa kata-kata yang tadi Bang Iya. Sahal bilang. Jadi gitu. Tercapainya 1000 langkah itu diawali satu langkah gitu. Sobat-sobat Gerumpi, pesan dari Bang Sahal tuh, tercapainya 1000 langkah adalah dimulai dengan Satu langkah. satu langkah pertama. Langkah kecil akan menjadi perubahan besar ya kan yang akan datang. Kalau nggak yakin gimana tuh Bang Sahal? Harus yakin dong, karena kan dalam kitab Mambadi awali juga ada tertera kan, al yakinu la yazulu bisyaki. Keyakinan itu kan menghapus keraguan, jadi harus yakin lah gitu ya. Itu kita harus yakin dalam diri kita, harus meyakini apapun itulah, gak usah ada ragu-ragu, hilangin rasa ragu gitu. Kita harus yakin pokoknya untuk melangkah ke depannya, Pak Norman. Harus yakin ya. Harus yakin. Masya. Pertama kali yang terlintas di pikiran Bang Sahal itu mendengar kata organisasi itu apa sih Bang? Kayak Organisasi. iya. Oke. Organisasi itu yang pertama kali sebelum gua terjun ke Dema ya. Iya. Emang gua dulu awalnya bukan nggak ngerti ya. Ya masih mencari tahu lah organisasi itu apa ya. Ya akhirnya kan gua nanya-nanya kepada senior atau teman-teman gue yang udah terjun organisasi duluan. Itu organisasi itu ya sebuah kegiatan, kata yang kasih tau gue ya, kegiatan dimana kegiatan ini menarik katanya. Nggak ada di dalam kelas pokoknya acara-acara organisasi ini. Cuman dia nggak mau ngasih tau gue lebih lanjut. Yaitu akhirnya gue nimbul penasaran. Iya. Oh, menimbulkan rasa Iya, penasaran disengaja tinggi jawab gitu ya. kan. Oh, Itu awal mula organisasi. Dia pokoknya pokoknya lu terjun dulu aja, gue mau ngasih tahu lebih lanjut. Intinya kegiatan yang ada di organisasi itu nggak bakal ada di kelas katanya gitu. Akhirnya gue penasaran, ya udah akhirnya gue terjun. Oh, ternyata organisasi itu berbicara tentang kebersamaan. Gitu. Bersinergi lah. Bersinergi bersama. Organisasi itu pasti kebersamaan. Maupun ada ketuanya maupun ada nahkodanya, tetap kita berjalan bersama-sama. Gak bisa berjalan cuma nahkodanya aja atau
ketuanya aja. Harus sama-sama berarti Betul. ya. Berbicara tentang organisasi pasti kebersamaan titiknya. Tuh Bang Norman. Nah, kalau bicara kebersamaan ya, apa sih? Kan di kelas juga ya kayak misalkan ininya dong, udah kebersamaan udah terbentuk lah gitu. Betul. Kenapa harus nyari? Organisasi? Iya, kayak misalkan perbedaan apa sih yang didapat gitu? Oke, perbedaan kebersamaan di kelas sama di organisasi itu, ketika mempunyai konflik, di kelas itu tidak pandai untuk manajemennya. Cuma ketika kita di organisasi, kita belajar tentang manajemen organisasi atau manajemen konflik. Makanya ketika ada konflik di organisasi, itu pasti kita menyelesaikan dengan manajemen, di manage konflik itu. Cuma kalau di kelas biasanya kan kayak cekcok terjadi, ya nggak di manage lah konfliknya. Itu perbedaannya sih. Itu Bang Norman. Nah mungkin berawal dari kelas itu tadi ya muncul rasa penasaran yang akhirnya berhubungan nih sama tema kita Bang Sahal. Langkah kecil, Nah langkah kecil besar. itu tadi gitu kan, langkah kecil untuk menuju perubahan yang besar. amat besar gitu. Kayak kita di luar dari organisasi ya Bang Sahal ya. Boleh. Kayak misalkan ada teman saya yang gini Bang Sahal. Teman. Ya teman dia tuh ragu banget gitu Bang. Gua untuk jangankan untuk ngelangkah ini ngeraba pun gue kayaknya takut gitu. Jadi dia tuh teman saya tuh kayak apa sih gitu, kayak pemalu, introvert ya, apa ekstrovert itu? Iya introvert. Introvert ya, nah, introvert parah. Nah gimana sih cara untuk mengatasi introvert ini gitu di dalam kayak dunia perkuliahan, dunia organisasi, untuk mengatasi rasa kayak misalkan gemeter kalau ketemu temen ataupun kayak takut untuk bersuara gitu. Mungkin berbagi tips lah sama sobat-sobat ngerumpi semuanya gitu yang ada di rumah ya. Oke, sobat-sobat, berarti kalau misalkan ada mahasiswa atau ada temen lu Bang ya, Bang Norman katanya introvert ya, atau ketemu orang canggung, gemeteran ya, ketemu banyak orang. Itu mungkin dialami juga sama gua Bang ya. Gue pernah introvert juga. Pernah introvert juga Bang? Juga lah pastinya. Itu kayaknya enggak ini. Saya juga pernah, gue pernah introvert. Pernah itu introvert pas lagi MTS kali ya. Karena MTS itu kan gue di Jakarta ya. Itu gue introvertnya itu pas kelas 7. Oh, baru masuk berarti ya. Karena kan ya, cuma gue gini, kalau gue introvert terus gue bakal berkembang. Gue mikirnya gitu kan. Kalau gue misalnya gue diem terus gue bakal berkembang. Makanya mau gimana pun caranya, itu diawalin dari diri kita, ibda binafsik. Diawalin dari diri kita lah, dimulai dari diri kita gitu. Itu awalnya gue gak berani tuh untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman lah. Akhirnya kan gue memberanikan diri, lu bisa hal pokoknya, lu bisa. Akhirnya gue awalin ya, diawalin dengan keberanian kita dari pribadi gitu. Gue awalin, akhirnya ya gue ngobrol-ngobrol di forum. Ya habis itu ya berjalannya waktu udah gue membaik tuh, wah gue ada peningkatan nih. Oke, introvert gue hilang, condreng gitu kan, sama itu kita awalin dengan keyakinan dulu bahwasanya kita kalau ibda binafsi kan dimulai dari diri kita pribadi itu bakal bisa asal niatnya kuat ya gitu. Jadi ya introvert itu kan ya pikiran yang gini, sebenarnya kita itu mau ngelakuin sesuatu pasti kita mikirin yang belum terjadi ya, itu kan. Kalau gue lakuin ini pasti ntar orang pikirnya ngomong kayak gini jelekin gue, padahal itu di luar kendali kita gitu kan. Makanya ilangin rasa gini, respon orang lain itu pasti yang di luar kendali kita. Ya, itu nggak usah mikirin itu dulu. Jadi ya udah, kita ibda binafsik mulai dari diri kita pribadi. Ya udah, dengan dasari dengan keyakinan gitu. Pasti kita akan merasakan perubahan gitu, Bang. Jadi harus bergerak lah, intinya bergerak intinya. Gitu. Kalau kita nggak bisa terbang, kita bisa berlari. Kalau kita nggak bisa berlari, kita bisa berjalan. Kalau kita nggak bisa berjalan, kita bisa merangkak. Wis, bagus ini kata. Namun apapun itu tetap bergerak gitu kan. Ya, bergerak ya. Intinya apa tadi Bang Sahal? Kalau nggak bisa, kalau kita nggak bisa terbang, kita bisa berlari. Kalau kita nggak bisa berlari, kita bisa berjalan. Kalau kita nggak bisa berjalan, kita bisa merangkak. Apapun itu tetap bergerak gitu. Karena mau gimana pun al halakah barokah kan. Bergerak kita berkah. Asup itu maut. Kita diam kita mati gitu. Jadi harus bergerak terus lah. Gitu. Nah ini kita lagi di cafe The Fun. Nah ini mah cafe ini kalau untuk acara ulang tahun, acara wedding, nah itu bisa nih reservasi di sini gitu. Cocok banget nih gitu. Mungkin dari sobat-sobat ngerumpi yang pengen ngadain kayak wedding ataupun acara ulang tahun bisa nih ya hubungin pihak kafe di sini gitu. Nih ditaruh di bawah sini.
kita kembali lagi ke organisasi nih Bang Sal. Oke. Ini bakal menarik ini. Organisasi. Ya, saya lihat-lihat di IG-nya Dema Universitas itu ada mengangkat isu-isu sampah itu. Oh, betul. Gimana Bang Sal? Betul. Apakah sampah di Indonesia ini udah melebihi kapasitas? Apakah untuk daerah sini saja apa? Oke. Semuanya. Itu yang di IG sosmed Dema ya, itu Ya. mengerucut kepada Kota Depok. Oh, Kota Depok aja nih. Baru Kota Depok aja. dulu ya. Karena kan kita notice kepada ya TPA Cipayung. Oh, gitu. TPS Payung. Itu menurut gua TPA Cipayung itu udah overload lah. Udah overload, udah meluap itu. Kalau kita masih diem aja ya, kita sama aja membiarkan hal buruk itu ya jadi makin banyak kan. Karena itu jujur ya, kita berbicara jeleknya lah. Kalau lagi abis hujan itu wanginya sampai semerbak banget sampai kampus. Ya. Serius. Sampai kampus Sampai ya. kampus. Sampai kampus. Karena kan gue ya termasuk orang yang notice hal itulah ya. Makanya gue ngajak teman-teman Dema untuk mengangkat isu sampah gitu. Berdasarkan apa? Kajian dulu gitu. Jadi ada bagian pengamat isu di medsosnya ya, adalah teman-teman gua yang gua bagi-bagi tugas. Lu tugasnya bagian mengamatin sosmed Kota Depok, ada pengembangan nggak gitu kan. Itu karena kan kenapa gua di Dema ini ada isu sampah yang gua angkat, karena itu di Depok ini sampah udah meluap, udah overload lah, udah wayahnya kita sebagai mahasiswa menyuarakan hal itu kepada Kota Depok, terutama wali kota ya. Gitu. Mungkin berkurangnya alat pengangkut sampah gitu kan. Cuman tetap sebelum kita audiensi kepada wali kota atau kepada Pemkot, kita harus audiensi kepada Kecamatan Cipayung dulu. Itu supaya kita bertabayun mencari kejelasan. Sebenarnya tuh kadang kita udah menyuarakan, cuman ternyata dari masyarakatnya salah juga, buang sampah sembarangan. Oh iya. Makanya kena tujuan gua audiensi kepada Kecamatan Cipayung itu ya itu untuk bertabayun dulu lah. Iya. Oh, ini bersangkut paut lagi nama tema kita. Apa Jadi tuh? kita nggak bisa langsung ke pemerintahannya. Iya. Jadi harus ke masyarakatnya dulu ya. Betul, Kasih kita harus pemahaman observasi ya. dulu. Oh, Observasi oke, dulu ke oke. masyarakat, observasi ke kecamatan setempat. Pandangan dia tuh gimana gitu. Apakah dari kecamatan ada CCTV kan, kita lihat dulu nih, oh ternyata buang sampah sembarangan juga sampah itu kan masyarakat. Kita juga bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah kalau kayak gitu. Makanya gua pengennya nanti baru ngangkat isu itu ada kajian, udah kajian, nanti selanjutnya ada observasi kecamatan setempat. Jangan malah kayak udahlah biarin aja lah, jangan apatis gitu lah. Kita harus menimbulkan sifat care, peduli terhadap pemerintah. Pokoknya intinya kalau kita angkat isu, kita bukan lagi benci sama pemerintah, cuma kita peduli sama pemerintah gitu. Kita nggak lagi pengen ngata-ngatain pemerintah, cuma kita ya itu, kita pedulilah, notice kepada pemerintah supaya biar pemerintah itu ini udah arah naik pemerintah loh, coba selesain gitu. Bukan lagi pengen ngata-ngatain kok, bukan lagi pengen benci. Bahkan orang gitu kan nganggapnya, wah dia mah ini benci pemerintah banget sih. Enggak, kita peduli pemerintah, makanya kita angkat isu, kajian, menyuarakan ke pemerintah supaya pemerintah melek nih, nggak nyaman di zona nyamannya atau nggak nyaman di bangku kekuasaannya gitu. Nah itu kan mahasiswa untuk apa ya, kayak menyuarakan lah gitu. Harus menyuarakan. Betul. Langkah apa sih yang Bang Sahal ambil? Kan Bang Sahal menyanding nama ketua nih, ketua Dema. Misalkan apakah bakal demo atau gimana gitu? Kalau untuk isu ya, isu itu emang udah parah banget, udah sampai notice semua masyarakat di Indonesia. Itu bakal gua adain yang namanya unjuk rasa, Unjuk rasa. yaitu demo lah bahasa kasarnya, aksi ke jalanan. Itu melalui kita kajian dulu, konsolidasi internal pertama itu pasti kita konsol internal dulu, kita bahas sama internal kita, gimana nih kita untuk mengkaji hal ini. Kita cari dulu landasan hukumnya, supaya kenapa gua cari landasan hukumnya untuk meng-up dari landasan hukum ini akan menciptakan tuntutan, pernyataan sikap. Pernyataan gitu, sikap ya. Cuma kalau pernyataan sikap aja tanpa landasan hukum itu ya nggak kuat. Makanya gue cari landasan hukumnya gitu. Makanya yang pertama itu kajian internal, konsolidasi internal. Kalau emang kita pengen gabungan sama kampus-kampus lain, kita akan adain konsolidasi akbar. Konsolidasi akbar. Gabungan gitu, pastilah. Ya itu tujuannya itu kita menyuarakan kan. Cuma berdasarkan kajian dulu gitu. Kajian sebelum turun jalan, kajian dulu ya. Kajian dulu beberapa kali pasti. Ya? Nggak cuma sekali aja. Kita iya. kaji sekali. Oke, kita bahas. Kita inilah kumpulin teman-teman.
kita lihat dulu nih. Pasti kan setiap kepala beda-beda nih gagasannya, Ya, betul. penyampaian beda-beda. Nah dari semua perbedaan gagasan itu kita satuin untuk menyelaraskan langkah, gitu. Semua gagasan, ide-ide teman-teman kita satuin, kita gabungin, penguatan ide untuk menyelaraskan langkah untuk aksi itu. Gitu. Jadi kita ya tetaplah berdasarkan kajian. Cuma tetap gue sebagai ketua Dema menyuarakan hal itu, aksi, walaupun ujung-ujungnya nggak disetujui oleh pihak di atas kita, ya kampus lah. Oh, Tetep nggak lah. disetujuin Mas Al. Ya itu sih, ya mungkin dari pihak kampus berat untuk menerima hal itu. Wah, Tuh. kalau dipikir-pikir, ini menurut saya Mas Iya. Al ya. Kok kampus kayak ya istilah katanya kayak nggak mau isu ataupun mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi bahwa ini tuh peduli loh ke masyarakat, kayak misalkan soal sampah. Betul. Kok malah kampus kayak membungkam kayak tapi nggak diperbolehkan ya? Iya. Nggak diperbolehkan. Seharusnya kan ini kan sebagai tugas Bang Sahal nih, Betul. sebagai ketua Dema gitu untuk apa ya, kayak mewadahi tadi kan, mewadahi aspirasi mahasiswa. Kok malah kampus malah menutup itu? Menurut Bang Sahal Gini gimana? Bang Norman, kampus ini mikirnya gini. Kalau menurut gue ya, kampus ini memikirkan yang belum terjadi. Kayak Oh, contoh, kampus iya. ini pasti mikirnya, wah nanti bakal terjadi rusuh, anarkis, kayak Berarti- ikut-ikutan doang. Sebentar Bang Sahal, berarti kampus kayak introvert deh kampus kita. Ya itu makanya. Mungkin Iya. bukan kita introvert ya, Iya. malah ya pihak Ya, itulah kampusnya. pokoknya. Ya, gue sih nggak lagi menjelek-jelekan kampus gue pribadi ya, karena gue cinta kampus. Gue Gue cinta cinta kampus, banget ya. lah pokoknya lah. Rubul pokoknya. Kampus kan bukan Bulwaton. Kampus ya. Ya gitu. Makanya ya mungkin kampus memikirkan yang belum terjadi. Padahal tujuan kita itu aksi damai. Kita dateng, tujuan kita udah di konsol kan dapat ada apa? Ada korlapnya, ada oratornya, negosiatornya, ada medianya, ada tim medis juga. Ya. Itu tujuannya untuk kita aksi damai. Kita bukan lagi anarkis. Makanya kita tujuannya itu ya kita tuh menyuarakan dengan sesuai job desk yang ada di kepolisian. Pasti kan kita sebelum kita aksi, kita pasti memberikan surat pemberitahuan bahwasanya Dema ini pengen unjuk rasa tanggal segini, gitu. Jadi kita ya nggak lagi pengen rusuh-rusuhan, enggak. Kita benar-benar menyampaikan tuntutan, menyampaikan pernyataan sikap dari Dema kita. Itu. Selesai itu ya udah pulang. Kelar kan, menyampaikan doang. Itu kampus itu kenapa ngelarang, paling ya di luar dugaan dia lah mikirnya. Nanti bakal kayak gini, bakal kayak gini. Padahal belum terjadi. Betul. Gitu, makanya sebenarnya gak usah diraukan sih gitu. Makanya gue tetap mau sampai kapanpun pihak atas yang ngelarang, ya gue bakal maju terus lah untuk menyuarakan hal ini. Iya, Gitu. keren Mas. Ya intinya gitu ya. Dari pribadi gue. Dari pribadi ya. Iya. Oh berarti bersangkut ini sama judul kita. Mau sebanyak apapun rintangan halangan, kalau kita udah melangkah tapi terabas Harus aja, bakal jangan ya. setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Iya. Oke. Karena gitu, karena ya gue bakal kasih pemahaman juga ke pihak kampus, maksudnya tentang kenapa melarang. Ya gue juga pertabain dulu lah. Gue bakal mengadakan audiensi kepada pihak kampus gue ya. Kenapa sih dia ngelarang? Tak gini dulu. Karena gini ya bang ya. Kenapa gue pengen ngadain aksi? Karena Dema ini menjadi wadah. Karena waktu itu pas gue lagi berangkat aksi atau demo di Polda ya waktu itu ya, itu banyak mahasiswa UID ini terlantar. Oh telah. Pakai almet UID, ngerinya dia anarkis, dia rusuh, dia nggak ada yang mau wadahin, ketangkep, itu kan tanggung jawab lepas Dema dong, bukan tanggung jawab Dema kan? Benar-benar. Itu kayak gitu, apakah kampus mau tanggung jawab gitu? Makanya Dema siap untuk mewadahi hal itu supaya nggak ada yang ketangkep, nggak ada yang keintimidasi gitu. Tujuannya itu sebenarnya. Kalau emang kampus ngelarang, oke, Dema lepas. Cuma kalau ketika ada mahasiswa yang terlantar, ikut aksi, ikut demo, ketangkep, bukan tanggung jawab Dema, itu kampus ngurusin gitu. Gue sih ya. Ini mungkin untuk kampus UID nih, ini salah satu keluh kesah ketua Dema nih, gitu sih. Jangan larang-larang loh. Bener-bener baik loh. Itu cuma kita cinta kampus. Oke, itu cinta Harus kampus cinta ya. kampus. Oke. Karena dalam hati. Mungkin dari Mas Sahal, dari perjalanan ini ya yang sudah kurang lebih hampir 30 menit lah kita bahas. Oke, ya. iya. Mungkin ada apa ya, kayak pesan-pesan untuk sobat-sobat ngerumpi yang ada di rumah gitu, Oke. yang sesuai dengan judul kita gitu.
Oke, sobat-sobat ngerumpi, asik sobat-sobat ya. Asik. Pokoknya sobat-sobat ngerumpi harus inti gini ya. Untuk menjalani hidup itu pasti butuh semangat, ya kan? Untuk mencapai tujuan yang besar, untuk mencapai perubahan yang besar itu harus melalui langkah pertama dulu. Satu langkah dulu, lagi-lagi gitu. Tercapainya 1000 langkah itu harus dimulai dari satu langkah gitu. Jadi intinya motivasi untuk teman-teman, lakukanlah hal-hal yang baik dengan cara yang terbaik. Berarti lakukanlah Hal-hal yang baik dengan cara yang terbaik. Udah baik, cuman caranya harus yang terbaik. Gitu. berawal dari suatu langkah yang kecil, kita bisa mendapatkan beribu-ribu langkah yang kata Bung Sahal berikan tadi itu, beribu-ribu langkah yang dimana dalam setiap langkah itu pasti ada ujian, Pasti ada ujian rintangan. yang bakal kita hadapi gitu, yang terkadang bisa meneteskan air mata dan Betul. bahkan juga bisa meneteskan bahkan bercucuran darah lah gitu ya untuk aksi. Mungkin sobat-sobat ngerumpi yang ada di rumah, nggak terasa nih kita udah hampir 30 menit berbincang-bincang dengan Terima Bang kasih Sahal. banyak. Ya, terima kasih banyak juga untuk Bang Host Sahal. terbaik ini. Ya. Terbaik hidup mahasiswa. Hidup. Mungkin itu saja dari kita berdua, teman-teman sobat-sobat ngerumpi yang ada di rumah. Dan saksikan episode-episode berikutnya dan jangan lupa di kepoin IG, YouTube dan juga TikTok ngerumpi gitu. Terima kasih buat Bang Sahal Terima kasih juga udah hadir. Bang Norman. Host terbaik. Pokoknya host terbaik lah ya disebutnya.